Imbal 104 poin para FM Semarang Female Station. Hai halo, assalamualaikum Krawati Malda, apa kabar? Selamat malam. Nightmare on the Rimalda FM siap menemani Anda malam hari ini Krawati Malda. Kita undang Anda untuk bisa bergabung di 0811271044. Sekali lagi di 0811271044 ya. TikTok kita sudah live juga, jadi silahkan Anda bisa ngikutin siaran kita melalui live TikTok. Ada Mbah Gobet on frame. Selamat malam Mas Febri. Selamat malam Mas Taufik. Sehat ya? Alhamdulillah. Ambarawa? Aman ya, gak hujan ya? Enggak. Ya pokoknya selama gak ada pasar malam di Ambarawa sih harusnya gak hujan ya. Soalnya kata Mas Febri kalau ada pasar malam di Ambarawa biasanya jadi hujan. Pasti ya? Kebanyakan hujan, ya. Ini saya curiga sebenarnya persaingan bisnis loh. Bisnis bakulan ya, bakulan sosis bakar loh Mas. Yeah. Tapi ngomong-ngomong ya, UMKM yang ada di pasar malam tuh kalau rame ya, omsetnya tuh banyak banget loh beneran Mas. Terutama yang bakaran-bakaran itu ya. Terutama bakaran sosis-sosis itu kayak dia modalnya Rp4.000 dijual Rp10.000 kan, it means ada cuan di situ Rp6.000 dikali kan. Dan kebanyakan ya jualan-jualan yang simple gitu loh. Yang simple, yang sederhana, yang menarik tapi sederhana gitu. Itu nggak mudah loh kita bikin sesuatu yang menarik tapi tetap sederhana. Itu brilliant sih gitu ya. Kita nggak bahas pasar malam ya, kita nggak bahas UMKM Krawati Malda karena kita di Nightmare on the Rimalda FM sekali lagi. Dan saya selalu bilang gitu ya, kita selalu bilang kalau Nightmare on the Air tanpa telepon dari Anda gitu Krawati Malda, it means nothing gitu ya. Kita siaran di sini berdua, kalau nggak ada yang cerita juga nggak jadi apa-apa gitu ya. Jadi memang kuncinya adalah di penelpon ya, sebanyak-banyaknya ya. Ngomong-ngomong ini ada komentar link streamingnya kok nggak bisa ya yang di website. Coba boleh dikasih tahu ya Krawati Malda untuk yang dengerin yang lain. Tadi sih saya cek sih nggak ada masalah ya. Jadi mungkin boleh dikoreksi juga buat teman-teman yang dengerin melalui website, apakah memang ada sesuatu ya. Kalau iya biar saya buru-buru info ke Doni Akbar gitu ya. Mumpung masih jam segini jadi Doni masih belum tidur ya. Teman-teman di TikTok kita ada ada mawar tuh di atas ya. Targetnya 100 mawar yang nonton, ini ada 1000. Artinya kalau misal satu orang kasih mawar ya udah achieve ya 10 kali lipat bahkan, ya gak sih? Gitu. Oke, Mas Febri, ada cerita apakah minggu-minggu ini? Barangkali di kehidupan nyata ada sesuatu? Apa ya Mas ya, kemarin nolongin orang, anaknya itu, ini anaknya ya Mas yang kena ya Masnya, orang pindahan rumah, awal mula itu dia udah dikasih tahu sama orang tuanya gitu ya Mas ya, kalau pindahan rumah itu kalau bahasa Jawanya ngeslup gitu loh Mas, selupan gitu loh ya, itu harus ada gitu. Tapi ya namanya anak sekarang ya Mas ya, zaman sekarang ya gitu ya, itu nggak merisaukan, itu langsung pindah aja gitu loh. Dan akhirnya anaknya yang kena musibahnya ke anaknya gitu Mas, sakit nggak sembuh, udah sebulan kayaknya keluar masuk rumah sakit gitu ya. Dan waktu pertama kali ngerasa badannya nggak enak tuh kayak dipijatkan ke ya orang yang bisa pijat gitu ya Mas. Yeah. Orang tersebut bilang kalau ini ada yang ganggu gitu Mas, anak ini gitu. Tapi lagi-lagi nggak percaya lagi gitu, langsung
dilarikan ke rumah sakit gitu. Terus terakhir kemarin saya ke rumahnya itu ternyata memang ada yang ikut sama anak ini gitu Mas. Apa Mas sosoknya? Orang mana sih? Rumahnya di mana sih? Ya masih kawasan Bawen. Oh, Bawen. Ya. Ambarawa ya dan sekitarnya ya. Ya. Ini kalau kemarin itu yang saya temui ya Mas ya, itu sosok harimau sama ini kayak orang tua ya, laki-laki gitu Mas. Dan ini kayak istilahnya itu marah atau ya istilahnya nggak suka lah gitu ya sama, sebenarnya nggak cuma orang ini saja gitu ya Mas, tapi ada beberapa orang yang menepati situ juga melakukan hal yang serupa gitu Mas. Dan si sosok ini tuh marah, terus akhirnya saya suruh kayak kemarin itu saya kayak diberi syarat itu buat menetralkan ini pakai ini Mas, kelapa muda gitu. Sosoknya sosok itu tadi ya, harimau sama orang tua. Oke. Saya mau merespon beberapa yang sudah komentar di TikTok gitu ya. Ada Mas Robot nanyain gimana cara ceritanya. Cara ceritanya adalah silahkan bisa kirim WhatsApp ke 0811 27 1044 ya. Sekali lagi di 0811 27 1044. Dan nanti coba saya tulisin di stiker deh. Kemarin sudah ada tapi kok ini hilang ya. Dan mekanismenya adalah silahkan Anda mengirimkan cerita terlebih dahulu gitu ya ke Radio Malda. Jadi jangan langsung telepon gitu ya. Itu kalau udah punya nomornya langsung di chat aja, kirim cerita singkatnya gitu ya. Baru nanti saya yang follow up gitu ya. Kalau ceritanya memang ada energinya ya bakal kita telepon balik. Tapi kalau misal ceritanya tidak ada energinya ya dalam tanda kutip ya kita skip gitu ya ke Radio Malda ya. Jadi silakan Mas Robot chat aja sekarang ya. Kalau males ngetik boleh say hi biar nanti langsung saya telepon gitu. Biar nanti saya dengerin ceritanya dulu sebelum mulai on air gitu ya ke Radio Malda ya. Dan catatan nih, Roti Malda tadi saya ngecek di Play Store, App Store gitu ya. WhatsApp tuh ada pembaruan. Jadi pastiin buat teman-teman yang mau bergabung melalui WhatsApp ya, mau telepon gitu ya, silahkan bisa di update dulu aplikasinya. Why? Karena kalau aplikasinya belum diupdate itu pasti nanti teleponnya itu berantakan banget. Ada delay suaranya lah gitu ya, terus juga putus-putus, suaranya nggak jelas, macam-macam lah. Pokoknya bikin emosi. Jadi pokoknya diperbarin dulu ya, diupdate dulu baru nanti bisa gabung ke kita ya. Punya saya juga sudah saya update. Jadi kalau sama-sama sudah update, internet lancar, biasanya sih bisa beres. Ini Mas Robot apa ya maksudnya ya? Tidak ada bicara orang lain. Yang jelas dong kalau ini dong. Gak jelas lu. Teman-teman, live streaming sih lancar ya. Mas Teguh dengerin via website kah atau dari mana? Soal streaming sih nggak ada yang yang bermasalah sih, atau mungkin bisa di refresh atau gimana ya. Soalnya sih nggak ada kendala ya. Intinya kalau misal Anda ada sesuatu sama streamingnya, coba di ini dulu gitu ya, Roti Malda ya. Oke, kita mulai ya untuk Nightmare on the Malda FM malam hari ini. Saya putar satu lagu pertama sebagai pembuka. This is one of my favorite song. Baru-baru ini jadi lagu kesukaan saya ya. Sone judulnya, correct me if I'm wrong ya. Dari Rammstein. Correct me if I'm wrong, saya nyebutin apa namanya.
band ya, karena ini agak asing. Lebih ke arah heavy metal dan saya cari celah gimana biar saya bisa muterin lagu ini. Kebetulan kalau siaran saya yang sekarang itu programnya slow rock session, jadi ya nggak bisa muter lagu heavy metal. Rock sessionnya sekarang sama Resi, jadi saya nggak bisa colong-colongan buat muterin lagu ini. But now, here we go. Kita mulai Nightmare on the Arimaldi FM. Anda masih dengerin Nightmare on the Arimaldi FM Roti Malda, dan kita baru mulai untuk sesi yang pertama. Silahkan saya undang Anda untuk bisa bergabung di 08 11 27 1044. Sekali lagi di 08 11 27 1044. Teman-teman, saya kembali ingatkan ya buat Anda yang mau bergabung melalui WhatsApp. Maksudnya mau bergabung untuk cerita, jangan langsung telepon ya. Chat dulu aja ke 08 11 27 1044. Yang pertama, karena WhatsApp-nya radio ini juga bareng sama TikTok yang ada di handphonenya Imelda gitu, handphone kantor. Jadi kalau misalnya Anda telepon langsung gak bakalan keangkat yang pertama ya, karena handphonenya buat live TikTok. Jadi silahkan chat dulu aja ya, walaupun Anda cuma ngechatnya P gitu doang, itu malah saya lebih suka ya Mas Febri ya, daripada Anda langsung telepon ya, karena satu saya nggak bisa follow up ya, karena nggak muncul di komputer, tapi di TikTok tuh bunyi berdering gitu loh, jadi sedikit mengganggu. Yes, memang nggak parah banget sih ganggunya, tapi ya agak sebel aja memang ya, jadi mending chat dulu aja walaupun cuman P gitu doang, aku lebih seneng ya. Gitu ya Roti Malda ya. Kalau misalnya Anda semalas-malasnya buat chat ya, jangan langsung telepon ya. Nanti saya kirimkan nomor handphone yang bisa Anda hubungin langsung ya. Kalau misalnya Anda malas ngetik ya nggak apa-apa ya. Yang penting masuk dulu chatnya, nanti saya kasih nomor handphone yang bisa Anda hubungin. Kayak Mas Arif Rahman, silahkan Mas Arif Rahman telepon sekarang ya. Sekarang boleh langsung telepon. Oke, teman-teman yang sudah mengirimkan WhatsApp gitu ya, saya sudah berikan nomor handphone ya. Ada Mas Denny Maulana, terus juga ada Mas Arif Rahman ya. Ada Mas Wawan, Mas Wawan cuman nitip salam aja buat Mas Rauf, Mas Pengkis, Mas Mayit. Bener gak sih namanya Mas Mayit? Serem banget namanya, Mas Panjul dan lain-lainnya. Lagunya mungkin nanti pas break ya Mas ya, Nothing Else Matter diingetin ya. Ya udah langsung aja telepon Mas Maulana ya. Sudah saya kasih nomor handphone, silahkan langsung bisa telepon aja. Mas Sigit juga boleh langsung siapa-siapa lah ya. Baik, Roti Malda masih dengerin Nightmare on the Arimaldi FM, dan kita terhubung dengan Mas Sigit. Selamat malam Mas Sigit. Iya, malam Bang. Ya. Suara jelas ya, silahkan boleh mulai ceritanya. Ini ceritanya yang seperti yang tadi loh Bang, saat saya berangkat di Jawa Barat itu. Jadi ceritanya ini kan saya waktu itu ditugaskan sama teman saya 2 orang. Ini berangkat ke daerah Jawa Barat. Kita berangkat dari Semarang itu sekitar jam 11 malam. Dari jam 11 malam nyampe tol Cipali itu kita kurang lebih jam 1 atau setengah 2. Dari pertama kali kita berangkat itu nyampe tol Cipali itu kita itu mau istirahat Bang, udah mungkin capek ya, cuma nanti aja lah Pak, nyampe sana Pak, 2 menit lagi Pak nyampe sana lah. Kita udah merasa nggak enak karena di mobil itu kayak kita nggak nyaman. Nah waktu kilometer berapa kita ngelihat itu ada kayak bayangan sepintas kayak orang nyebrang 1-2 orang gitu. Untung mungkin waktu itu sopir itu sigap sih, jadi
di tol itu kita kecepatan 80, kita nggak nyampe nabrak pembatas atau mobil di depan. Seperti itu sih Bang. Yang saya tanyakan sih, bayangan ini tuh emang bayangan malu di situ, atau mungkin karena isu-isu di tempat saya dulu itu kan sempat ada isu untuk itu Bang, pesugihan atau gimana, seperti itu. Ingat sosoknya seperti apa nggak? Kalau untuk sosoknya sih hanya sepintas kayak apa ya, orang laki atau apa, orang nyabrang gitu. Nggak begitu jelas, itu persekian detik. Untung sopir waktu itu injak rem gitu. Untung di belakang pun waktu itu nggak, kendaraan apa itu mobilitasnya nggak terlalu ramai sih. Karena ya emang apa ya, isu-isunya sih di tempat itu mungkin kerja ini agak bahaya gini seperti itu sih. Cuma waktu itu saya nggak percaya sih, cuma lama-lama ya mungkin saya pergi keluar sih. Karena itu nggak sekali 2 kali Bang. Jadi saat saya kadang waktu naik motor pun, misalkan kunjungan kemana, waktu naik kendaraan sendiri, jadi kayak ada yang bisikin apa ya, motor ini suruh nabrakkan seperti itu. Oke, mungkin kalau kejadian di tol yang ada sosok nyabrang dan lainnya terlalu singkat, tapi coba kita kulik dengan kondisi tempat kerja waktu itu. Itu bergerak di bidang apa? Kalau untuk bidangnya kayaknya saya nggak bisa nyebutnya ya Bang ya. Soalnya apa ya, jaga lah gitu. Kerja di situ berapa tahun? Saya kerja di situ kurang lebih 4 tahunan. Saya masuk di situ pandemi, ya kurang lebih saya baru riset mungkin 2 tahunan ini, 2020 sampai 2024. Terus selama 4 tahun memang ada kejadian janggal di perusahaan? Kalau janggal sih saya baru dengar dari omongan teman-teman ya. Karena waktu itu emang saya orangnya acuh tak acuh lah, dalam arti teman kadang ada ini loh, di sini biasanya titik ini seperti itu. Ya lah, Dan ini itu apa maksudnya? ini dalam arti kayak di tangga itu ada penampakan, sering ada penampakan, terus di ruang meeting. Karena saya pernah nih waktu di ruang meeting itu kan ada toilet ya, ada toilet. Jadi waktu itu kayak orang itu mau cuci tangan di wastafel, bayangan orang, misalkan kayak OB lah. Tapi ternyata OB tak tanya, loh, Mas tadi kamu naik ke sini ya? Oh enggak Mas, wong aku disuruh bos keluar kok lah. Seperti itu sih. Cuman karena mungkin saya nggak terlalu ngirauin hal kayak gitu lah. Akhirnya mungkin 2 tahun yang lalu saya memutuskan udahlah keluar. Oke. Balik lagi ke statementnya Mas, kalau tadi Mas sempat bilang kecurigaan apakah penugasan ke daerah Jawa Barat dengan ada gangguan di jalan tol ini seperti sebuah jebakan untuk jadi tumbal ya, dalam tanda kutip. Sedangkan dalam kurun waktu 4 tahun tidak ada kendala di kantor. Artinya cerita itu dari mana? Kalau berita itu dari teman sih, yang sudah pernah resign gitu. Cuman emang saya sebelum itu Pak sering mimpi-mimpi sih Pak. Mimpi-mimpi dalam arti apa ya? Kayak didatangi kayak makhluk-makhluk kayak gitu, nggak nyaman lah. Mungkin kalau saya nyebutnya perusahaannya
mungkin orang teman gue yang dengernya pada ngerti, cuma kayaknya tuh enggak lah, soalnya itu terlalu bang tabu. Ya, Mas Febri silakan. Mas Febri mau Ya, ngulik tentang tumbal perusahaan atau sosok yang terlihat di Tol Cipali? Silakan bebas ya, terserah Mas. Mana-mana energi yang paling kuat. Karena sebenarnya saya masih penasaran. Maksudnya ketika memang ada tumbal ritual dan sebagainya, harusnya memang ada korban dong. Kurun waktu 4 tahun itu lama loh. Maksudnya untuk mengalami kejadian-kejadian yang jadi puzzle untuk menguatkan sebuah cerita bahwa ini ada pesugihan ini dan sebagainya gitu. Ya kan? Itu satu. Karena kapan hari kita pernah dengar cerita tentang warteg ya. Waktu itu cerita dari Mas siapa saya lupa, tapi saya ingat banget. Dia apa namanya? Dia orang Weleri, terus cerita intinya si adik ini jadi calon tumbal dan itu durasinya kurang lebih cuma 1 tahun, cepet banget ya kan. 1 tahun aja itu bisa ketemu polanya gitu. Kalau 4 tahun belum ketemu polanya, berarti mungkin tidak sebenarnya. Tapi saya masih penasaran dengan tadi Masnya bilang, saya naik motor pun tuh sering kayak dapat bisikan suruh nabrakin gitu. Artinya kan ada sesuatu juga nih gitu. Ya. Ya, silakan Mas Febri yang lebih. Selamat malam Mas Sigit. Ya. Ini ya, saya lebih tertarik dengan sosok yang selalu mengganggu Mas Sigit gitu Mas, daripada cerita yang hanya sekelebat di tol tadi ya. Gitu. Kalau ya kita bahas dulu ya yang di tol itu ya. Kalau yang kejadian yang di tol itu ya Mas ya, itu memang benar adanya ya Masnya, yang dilihat sama Mas Sigit ini dan temennya itu ya kayak ada bayangan sekelebat itu memang ada ya, karena yang saya tahu ya di lokasi itu memang ya sering lalu lalang Mas gitu, dan ya sering menyebabkan ya kecelakaan gitu loh Mas di situ ya gitu. Ya. Sampai sekarang Mas Sigit sering mengalami hal yang serupa Mas, kayak kalau naik motor gitu loh, kayak ada bisikan seperti itu Mas? Kalau alhamdulillahnya sudah enggak sih. Ya, karena ini ya Mas ya, kalau kita bahas di perusahaan itu ya Mas ya, yang dulu dikerjakan sama Mas Sigit ini, kalau perusahaan ini memelihara pesugihan, memang melihara gitu Mas. Kalau yang saya tahu ya memang memelihara. Cuma mereka ritualnya itu tidak memakai tumbal nyawa orang lain gitu loh Mas. Gitu. Yang saya tahu ya ritualnya itu kayak melakukan ritual dengan sesaji, intinya sesaji komplit ya Mas ya. Ya. Ada ayam ingkungnya itu juga gitu loh Mas. Gitu. Cuma dia memang nggak membutuhkan tumbal dari orang sekitar ya, orang sekitar atau orang lain gitu. Cuma efeknya itu orang sekitar itu pasti Mas ya, kayak kena, istilahnya kena batunya gitu loh Mas, dari energi negatif tersebut gitu loh Mas. Oh iya. Gitu. Jadi kayak satu antara orang itu mungkin kita saling bermusuhan ya. Seperti itu gitu Mas. Bisa Jadi juga hal lebih ke seperti energi itu juga bisa gitu Mas gitu.
Cuma namanya pesugihan ya, itu nanti pasti akan ya memakan korban gitu Mas. Yang ditumbalkan atau korbannya gitu ya, itu sudah pasti orang yang melakukan ini gitu Mas. Yep. Okay. Kalau tumbal atau korban dari orang lain atau orang sekitar itu tidak gitu. Kalau orang sekitar itu hanya berdampak kayak kena energi negatifnya gitu Mas. Yep. Oh ya. Jadi antara mungkin satu dengan orang lain dan lainnya itu satu perusahaan itu kayak nggak akur gitu ya mungkin ya. Hal-hal kecil seperti itu ya. Ya bisa juga seperti itu gitu Mas. Terus salah satu contohnya lagi kayak yang dialami sama Mas Sigit itu ya, kalau lagi di jalan sedang bawa motor terus kayak ada bisikan gitu Mas. Gitu. Soalnya dulu saya sempat tanyakan nih dalam arti ke orang yang tahu ya seperti ini ya. Saya sempat konsultasi. Ya dia ngomong, mending kamu nganu aja Mas, kalau cari yang lain aja. Cuma kan orang-orang kayak gitu kan tidak mungkin ngomong sedetilnya ya, buka semua nih kan. Kamu di sini nggak bisa, kamu cari yang lain aja. Waktu itu kan saya memutuskan buat keluar kan juga mikir ya, karena posisi saya udah lama di situ dan mungkin udah ada posisi lah seperti itu. Ya, cukup kali ya Mas. Ya. Terima kasih sudah bergabung di Nightmare on the Air ya Mas ya. Selamat malam. Oke, malam. Baik, kita coba hubungin penelpon lain ya buat Imelda. Jangan kemana-mana, tetap di Nightmare. Anda masih dengerin Nightmare on the Air Imelda FM dan saya terhubung dengan Mas siapakah? Mohon maaf, selamat malam. Mas Hidayat, Pak. Oke, Mas Hidayat ya. Mas, jangan loudspeaker, jangan pakai headset ya Mas ya, biar lebih jelas suaranya. Oke. Ya, silahkan boleh dimulai ceritanya, diulangi lebih detail ya. Monggo. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Saya waktu itu punya kisah di daerah Bekasi, Bang. Jadi waktu itu saya menjelang subuh, saya berangkat dari rumah menuju ke musola. Itu keadaan cuacanya itu nggak mendung, nggak gerimis juga, enggak. Setelah saya sampai musola itu kurang lebih 10 meter dari musola, itu mendadak hujan lebat banget. Nah, setelah sampai di musola langsung banjir. Kurang lebih 2 atau 3 cm itu air mau masuk ke musola. Setelah saya masuk ke musola, saya nyalain lampu. Begitu saya nyalain mic, itu hujan masih lebat sekali, Bang. Begitu saya nengok ke belakang, saya kaget. Kok ada orang 4 di dalam musola itu? Tapi waktu saya masuk musola itu nggak ada orang. Nah, setelah saya bengong, saya perhatiin, mereka ada 4 orang, yang 2 laki-laki, yang 2 lagi perempuan. Saya penasaran, ini orang jamaah dari mana? Hujan kayak gini gedenya, kok bajunya nggak basah?
Setelah saya keluar, nah waktu saya mau keluar nengok ke kanan kiri musola itu beliau itu kedua-duanya yang laki sama yang perempuan nempel di tembok, semuanya pada nunduk. Saya perhatiin di luar nggak ada payung, kanan kiri nggak ada payung. Sampai saya turun dari musola nggak ada juga payung. Saya masuk lagi. Itu beliau masih dekat sama tembok, yang laki-laki sebelah kanan, yang perempuan sebelah kiri. Setelah saya mau azan, saya pikir beliau tak suruh azan. Dia nggak jawab, nggak apa, cuman kode pakai tangan doang. Pikiran saya, ntar kalau saya imam, ntar saya azan juga. Pikiran saya kan gitu. Makanya saya coba untuk kedua kalinya, tetap dia nggak mau. Nah udah, akhirnya kita azan. Setelah kita azan, kita qomatin. Nah itu setelah kita sholat, sampai ke tahiyat akhir, terus zikiran, saya masih dengar suaranya. Dengan lafaz la ilaha illallah itu yang terakhir, kok saya dengerin kok suaranya kok agak sepi ya. Sampai doa kelar itu nggak ada. Saya tengok ke belakang, beliau udah nggak ada semua. Itu posisinya di daerah Bekasi Utara, Bang. Itu musola itu masih di lingkungan kelurahan, Bang. Nah, dari lingkungan kelurahan itu sampai ke musola itu memang luar biasa, Bang. Kalau orang nggak pernah lewat ke situ mungkin merinding semua. Nah, saya cuma pengen tahu itu kira-kira apa, Bang, yang ada di musola itu, Bang. Oke, Mas Febri, ini menarik sih, Mas Febri. Jadi ketemu sosok yang tidak menyeramkan, gitu ya, tetapi cukup punya energi yang kalau saya yang orang awam aja dengerin tuh, ini pasti sesuatu nih yang besar gitu ya. Yang pertama dia di musola, bahkan ikut sholat tadi ya Pak ya? Oke, ya. Ikut sholat betul ya? Oh, ikut sholat. Ikut sholat. Hujan gede, tapi seolah dia nggak kebasahan. Selamat malam Pak Hidayat. Iya, selamat malam. Ya betul Pak Hidayat. Ini kalau yang saya lihat ya Pak, yang saya tahu ya, dua sosok ini, empat sosok ini ya Pak ya, empat sosok yang sempat dilihat sama Pak Hidayat ini, sebenarnya ya Mas ya, sebenarnya itu setiap harinya itu ikut sholat di situ gitu Mas. Bisa dibilang empat sosok ini itu jin penunggu masjid itu gitu ya Mas ya, gitu. Dan kalau yang saya tahu setiap harinya itu beliau itu juga ikut berjamaah gitu Pak. Jadi memang bukan benar-benar orang ya Pak ya kalau yang saya tahu. Makanya tadi sampai disuruh untuk azan pun beliaunya nggak mau gitu Mas. Karena memang istilahnya sesoleh-solehnya bangsa jin gitu ya Mas ya.
mereka itu nggak mau menjadi imam bagi manusia gitu mas. Ya, masuk akal. Kalau yang saya tangkap tentang sosok ini seperti itu gitu mas. Sebenarnya masih ada beberapa sosok yang ada di situ, penunggu musola itu gitu pak. Iya betul bang. Di antaranya itu ya yang sempat dilihat sama Pak Hidayat ini, 4 ini tadi gitu mas. Bahkan sebelum Pak Hidayat sampai ke musola ini ya, si sosok-sosok ini ya sudah menunggu mas untuk melakukan sholat subuh itu. Oke. Artinya berarti memang penunggu ya, penunggu situ ya. Penunggu musola itu mas. Bukan sosok yang kebetulan Bukan. lewat, mengembara, kemudian mampir. Kayak mampir gitu ya. Karena pas waktu sholat subuh bukan ya. Bukan. Ya. Oke. Terima kasih ya, Pak Hidayat sudah bergabung. Oke. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Roti Mole di belakangnya Pak Hidayat silahkan 0811 27 1044 ya. Ini Mas Denny komentar di TikTok. Padahal sudah saya kasih nomor handphone di WhatsApp gitu ya. Bilangnya nggak berani cerita, maaf takut. Kayak mana sih? Kesabaran setipis tisu ini diuji dari sesi pertama nih Mas Febri. Nggak apa-apa ya Mas Febri ya. Mas Arif Ambon. Langsung saya telepon balik Mas Arif ya. Kita langsung dengerin aja kali ya Mas Arif ya. Selamat malam Mas Arif. Selamat malam nih, mau gabung ya Mas? Siap Mas Ambon ya, Mas Arif Ambon. Mas, ini aku langsung angkat ke on air gitu ya. Biasanya saya dengerin singkat dulu gitu ya. Tapi langsung aja deh, nggak apa-apa ya. Tapi nanti kalau nggak sesuai format langsung saya cut, nggak apa-apa ya Mas Arif? Iya. Ini Mas, itu suara radionya dikecilin aja deh Mas. Iya, oke. Ini cerita. Selamat malam Mas Topik. Selamat malam Mas Febri. Ya, ini cerita saya sendiri yang saya alami. Itu kejadiannya sebelum puasa kurang seminggu. Ya. Halo? Ya, masih feedback nggak sih Mas? Agak feedback ya. Mas agak menjauh dari suara radionya deh. Kalau nggak dikecilin atau misal gimana lah. Soalnya suaranya ketumpuk. Udah. Ya ini peristiwa saya alami sendiri Mas. Sebelum puasa kurang seminggu. Halo? Jelas nggak Mas? Iya jelas kita nyimak Mas. Kurang seminggu saya kena musibah. Profesi saya supir Mas. Kejadian Jumat siang. Saya laka di Indramayu, Lingkar Jalan itu loh. Kalau orang jarang angkanya Lingkar Jalan. Nah itu ya kecelakaan. Untung saya alhamdulillah cuma jepit kakinya aja. Terus saya dibawa ke rumah sakit. Ke rumah sakit itu semalam paginya istri saya datang. Jadi di rumah sakit saya dipoto istri saya dikirimkan ke keluarga saudara-saudara saya, istri saya. Itu katanya di foto saya itu ada gambar apa ya, kayak kunti sam WW itu loh. Saya ya
diam-diam aja. Ya, ponakan saya kan orang pintar Mas. Dia di Terawang, ada Mas Arif itu ada yang menyebabkan dia jadi kecelakaan. Udah, saya di Indramayu di rumah sakit operasi cuma 2 hari, saya pulang. Pulang udah lega Mas, udah di rumah sendiri. Jadi itu ya Mas ya, orang saya yang pintar itu waktu Imlek itu kan pada libur, ya datang ke rumah saya Mas, mungkin udah janjian sama istri saya itu Mas, saya sama ini gak ada yang ngusuk Mas, sama tongkat. Waduh sakit gimana, saya gak percaya hal kayak gitu ya Mas ya, tapi saya ngerasain tuh ada, saya alami sendiri. Wah, kok bisa. Nah terus ponakan saya datang mau nyembuhin saya yang hal-hal gaib itu. Semakin dia masuk rumah saya, waduh sakitnya kayak gitu Mas. Nah dan terus ya saya diruqyah sama ponakan saya. Jadi itu di kaki saya itu ada pocong, kunti. Terus saya itu diceritain waktu kejadian musibah laka itu. Jadi saya tuh nabrak ular gede Mas, ular buntung kayak gendang. Tingginya 1 molen, 1 molen gitu Mas. Aku memang kayak ngerasain waktu kejadian terasa gelap. Apa yang dianjurkan di rumah sakit dibawain air sumber, khususnya dari air masjid dulu. Itu saya mesti nolak terus Mas. Nah itu semenjak itu Mas, saya jadi percaya kalau hal itu bisa masuk saat. Jadi dia tidak mengontrol jiwa saya, pikiran saya, tapi yang kerasa badan sangat berat. Wah benar Mas. Habis saya diruqyah udah enak Mas, kerasa sampai sekarang. Nah ini sama Mas Febri ini mohon penjelasannya, kira-kira itu supaya saya nggak terjadi kayak gitu-gitu lagi tuh gimana Mas ya. Sambun, makasih. Halo? Ya silahkan Mas Febri. Selamat malam Mas Ambon. Ya, malam Mas Febri. Waktu ini Mas sebelum mengalami kecelakaan ya Mas ya, sepersekian detik itu kayak pikirannya ngeblank ya Mas ya, kayak kosong gitu. Oke, bener, iya. Iya. Ini ya kalau yang saya lihat ya Mas ya di kejadian Mas Ambon ini. Ini kayak pada waktu kecelakaan itu ya kayak ada yang nutupi gitu loh Mas. Ada energi yang sangat pekat ya, hitam pekat gitu ya Mas ya. Kayak menutupi dan ya sepersekian detik gitu ya Mas ya. Akhirnya nggak bisa melihat gitu loh Mas, kayak ya hanya hitam gitu. Itu kalau yang saya lihat ya. Dan dari kejadian itu memang ada efeknya ya, Masnya ngefek ke diri Mas Ambon gitu Mas. Kalau yang saya lihat ya. Tetapi kalau yang saya lihat itu bukan sosoknya yang ikut, tetapi hanya energinya gitu Mas, yang tertinggal di badan gitu. Energi sosok yang mengakibatkan kecelakaan ini tadi ya. Itu Mas. Ya istilahnya kayak nempel ke badan gitu Mas. Gitu. Makanya kalau tadi sempat diruqyah itu ya Mas ya, makanya
yang mengalami reaksi yang seperti itu gitu loh. Wah, Tapi sakit banget ya, Mas. nggak kelihatan sosok apapun ya. Maksudnya nggak diganggu sosok sesuatu ya. Lebih ke rasa sakit ya. Oh iya Mas Robert. Wah, sakit ya pekan. Leher terasa tinggi badan ini. Jadi lehernya gak ditusuk sama tongkat kanan kiri. Waduh, sakit ya Mas. Ampun lah. Semenjak itu saya percaya kalau Balga itu ada. Bisa masuk. Aduh. Ampun Mas. Kejadiannya di mana Mas? Di Jawa Barat, Indramayu. Ya, Mas Febri ada yang Jawa bertanya? Barat. Itu cukup. Cukup Mas. Itu tadi ya, kalau yang saya lihat ya di kejadian ini tuh, yang saya lihat benar-benar ada sosoknya itu pada waktu laka itu Mas, gitu. Sosoknya adalah Wah, gede. Hitam besar gitu loh Mas, yang saya lihat ya, yang kayak Ya, apa, kayak truk molen gede kayak. nutupi Mas Ambon ini gitu Mas, hingga jadi kayak gak bisa melihat gitu loh, ya hanya gelap gitu loh Mas. Cuma efeknya ke badan itu, energi dari sosok ini itu ngikut sampai rumah, sampai ke badannya gitu loh Mas. Iya. baik. Mas Ambon, terima kasih ya sudah berbagi ya. Ini Terima kasih. Gimana? Mau cerita lagi nih? boleh, silakan. Ini Mas. Ini saya kan jam 10-an wudhu. Terus saya jalan itu sandal kering Mas, sandalnya. Jalan di Ubin. Saya keplengkang Mas. Jatuh kayak enggak wajar. Terus udah enggak, saya pikir mungkin saya kurang hati-hati. Tapi aneh Mas, saya nggak kepikiran tuh. 2 harinya saya mimpi genderuwo itu apa ada hubungannya sama itu Mas. Mas Febri, kira-kira iya apa enggak ya? Jam 10 malam, Mas. jam 10 malam saya wudhu. Jadi sandal lepas, sandal itu kering. Terus saya masuk, lewat di kayak ubin lah. Ya keplengkang jatuh Mas. Aku pikir ini apa, ini gak wajar ini. Habis itu saya gak kepikiran, udah tak pikir-pikir lagi. Tapi kok setelah 2 hari saya ngimpi, kok ngimpi genderuwo itu gimana ini? Saya ngimpi di tengah hutan naik sepeda motor boncengan. Saya disuruh berhenti. Kamu nggak lihat itu? Apa? Genderuwo putih. Terus lewat depan saya, jadi seorang itu. Tingginya seorang. Aku bilang, wah kurang ajar ya. Dalam mimpi saya mau saya gebrak. Yang ingin saya, jangan. Mohon Mas Febri, apa ada kaitannya Mas? Emang di mana keplesetnya? Di rumah mau sholat. Tapi sebelumnya emang ada gangguan apa gitu? Jarang Mas. Tapi kalau rumah saya itu ya sini. Depannya itu hutan. Tegal-tegalan hutan. Jarang saya gitu itu. Kok saya itu anehnya kok 2 harinya ngimpiin itu loh. Padahal saya nggak mikirkan saya jatuh. Apa ada kaitannya Mas? Nggak ada, kalau mimpi mah mimpi aja, Mas Febri ya. Ya. Ya, Kalau ada Mas. kaitannya dengan itu, kalau yang saya lihat ya Pak ya, itu nggak ada. Dari sosok genderuwo Jatuhnya yang di mimpi itu tadi ya Mas ya, ya Pak ya, itu nggak ada. Berarti jatuhnya itu jatuh ya wajar gitu ya? Ya kalau yang saya lihat seperti itu Pak, gitu. Nggak ada kaitannya. Nggak ada kaitannya sama sosok yang dimimpikan sama jenengan gitu Pak. Ya udah Mas. Masalah Terima saya kasih. penasaran. Ya Mas Taufik, Ya, terima Mas kasih. Febri, makasih. Oke, selamat malam. Maaf.
0811271044 saya undang untuk Mas Nuril. Silakan Mas Nuril. Kalau enggak siapa nih? Mas Erlangga ya. Silakan Mas di nomor yang sama seperti minggu lalu. Silakan ya. Anda masih dengerin Nightmare on the Rimalda FM. Kita terhubung dengan Mas Erlangga. Selamat malam Mas Erlangga. Ya, selamat malam. Mas Erlangga yang kemarin ini ya cerita Gunung Lawu itu ya. Iya, benar sekali Mas. Yang ada kalung gading peninggalan keluarga ya. Iya. Oke, sekarang mendaki salah satu gunung di Jawa Timur. Boleh disebutkan gunungnya? Kayaknya kalau soal itu privacy sih Mas. Soalnya rada ngeri-ngeri sedap juga sih kalau diceritain sih. Enggak, maksudnya gunung kenapa harus privasi gunung? Jadi mau tak ceritain tapi aku takut sih Mas gunungnya mana. Soal itu kayak tempat-tempat buat kita cari pesugihan gitu sih. Oh, Gunung Kawi maksudnya. Bener. Enggak usah, bisa ditebak. Iya bener kan. Oke. Silakan Mas, boleh diceritakan ceritanya. Oke. Jadi dulu itu tahun berapa ya? Kalau nggak salah tahun 2017-an lah. Itu saya nyampe di Jawa Timur. Mulai keberangkatan mendaki itu habis Isya kalau nggak salah. Itu waktu di perjalanan sih waktu itu aman-aman aja, cuman waktu sampai di pos 2 itu mulai ada sedikit keanehan sih Mas. Kayak tiba-tiba ada yang ngikutin, terus kayak ada bola-bola api yang muter-muter gitu. Itu waktu itu aku sama temanku itu bertiga Mas. Itu temanku yang satu dari Bali, yang satu dari Bekasi. Karena keanehan tersebut memutuskan untuk berhentilah sejenak. Ya mungkin barangkali biar agak sedikit enakan. Kita lanjut jalan lagi. Suasana makin gak karu-karuan Mas. Itu tiba-tiba kayak apa itu namanya anak kecil itu, mungkin bukan anak kecil ya, tapi kayak kurcaci gitu loh Mas. Kurcaci lewat, jalan lagi pelan lagi, kurcaci kayak lewat lagi. Nah waktu pas mau nyampe pos 3-an itu, di tengah jalan itu kita ketemu kayak seseorang Mas, tapi dia itu membawa kepala. Dia jalan tuh, di tengah jalan, dia jalan pelan-pelan tapi kepalanya itu dia dipegang Mas, itu loh. Dua teman saya shock karena kok ada, maksudnya kok tiba-tiba ada orang tapi kepalanya itu dibawa gitu loh. Kita berhenti dulu, ya kita doa sebisanya kita lah. Memang tujuan kita ndaki waktu itu memang buat DPP aja, kok ketemu yang kayak gini. Tiba-tiba kabut turun Mas, turun, dan nih sosok yang ini hilang. Terus kita jalan lagi sampai akhirnya karena waktu itu posisi mendung dan perlahan mulai gerimis, kita mutusin untuk kayak camp lah di pos 4 kalau nggak salah. Seperti pertengahan pos 4. Itu di situ juga kurcaci yang sempat kita lihat itu lewat lagi Mas. Itu teriak-teriak, ada yang ketawa-ketawa. Dan yang hantu yang tadi itu yang bawa kepala itu ya kelihatan lagi. Pertama itu baunya rada harum Mas, bau kayak bunga melati, campuran cempaka. Terus waktu dia menghilang itu tiba-tiba
bau amis itu mulai kecium mas, bau amis mulai kecium, baunya semakin kerasa lagi, semakin menyengat lagi. Dan ternyata si hantu itu yang bawa kepala itu, yang saya kira sudah pergi, dia ternyata malah ada di dalam tenda mas. Posisi kita waktu itu sedang buat makan malam lah, pakai flashlight itu. Kaget kan karena si hantu itu tadi malah di dalam tenda mas, dan itu semakin gak karu-karuan lah, baunya anyir. Dan ya kepala yang dibawa itu dia kayak senyum mas, senyum kayak ketawa gitu kan. Terus yang kurcacinya itu juga lewat lagi. Pas kita lihat kurcaci itu, yang hantu yang si dalam tenda itu dia udah hilang mas. Sampai itu kita nggak berani untuk kayak tidur. Emang suasananya emang aneh aja sih. Pas waktu kita mau tidur, karena ya udahlah, yang namanya orang udah nekat yo beranilah. Itu tempat yang buat kita masak mas, itu kejatuhan kayak kelapa itu loh mas. Buak. Itu tepat di tempat kita masak. Aku kira itu mungkin hanya kayak ranting jatuh lah apalah. Ternyata itu kalau orang Jawa bilang itu loh yang hantu kepala itu, yang cuman kepala aja itu loh mas. Itu jatuh mas, dan dia sambil ketawa ngikik gitu loh. Udah kita panik lagi, kita takut lagi. Akhirnya bingung kan mas, mau gimana lagi, emang di tempat masak kita malah kejatuhan itu tadi. Terus tiba-tiba turun hujan nih, hujan sambil kayak kabut-kabut itu hilang. Kita mutusin untuk beranikan diri lah, udahlah untuk tidur. Terus kita waktu itu mau summit attack atau kita mau summit lah. Itu diantara kita itu nggak ada mas yang buat api unggun mas, nggak ada. Nah di tempat kita itu malahan pas kita buka tenda itu ada orang mas yang buat api unggun di situ. Jadi bentuknya cuman kayak panas batik gitu loh mas. Dia cuman kepala terus kayak usus, jantung itu tuh kelihatan semua mas, itu sampai berdarah-darah. Tapi itu waktu di tenda itu baunya wangi mas, wangi itu bau melati, bau ini tadi itu tadi. Tapi waktu pas temanku buka tenda itu tadi bau anyir itu mas, nah, ternyata baunya itu dari si ini hantu ini tadi. Kita tutup tenda lagi, baunya wangi lagi, terus kita buka tenda, baunya anyir tapi sosok itu udah hilang mas, dan begitu juga apinya pun udah hilang. Waktu itu kita sempat mutusin waktu subuh lah, itu jam setengah 5-an, kita waktu itu sebenarnya mutusin mas untuk kayak turun sih, karena memang kayak blak-blakan aja tuh demitnya. Cuman temanku bilang nanggung lah, kita mutusin untuk summit. Jadi sebelum kita summit kita mutusin kayak kita packing dulu sambil nunggu agak siang, terus kita berangkat. Nah waktu kita berangkat itu mas, dan itu yang akhirnya mutusin emang kita harus balik mas. Jadi waktu kita mau summit attack itu sekitar jam 5, jam setengah 6, itu tiba-tiba itu kabut turun mas, tebel. Bahkan jarak pandang pun mungkin susah mas, karena memang tebel banget mas, sambil sedikit gerimis-gerimis itu tadi. Nah waktu kita jalan pelan-pelan, dan aku juga
menjaga kedua temanku ini biar nggak bisa memang karena kondisi kabutnya yang waktu itu emang benar-benar tebal. Kita jalan pelan-pelan dan ini yang aneh Mas. Jadi kita jalan pelan-pelan itu kayak kita itu nginjak jalan tapi itu jalannya itu aneh Mas. Jadi setiap diinjak itu dia bilang tolong. Terus kita jalan lagi selalu bilang tolong itu loh Mas. Kita jalan lagi selalu bilang kayak gitu. Dan temanku ini dia mungkin rada peka dengan hal-hal kayak gituan Mas. Jadi waktu kita jalan kayak minta tolong itu ternyata Mas yang kita jalan itu ternyata itu adalah barisan orang Mas. Jadi kayak pokoknya barisan orang yang tiduran yang kita injak itu tadi dengan kabut yang turun tebal itu tadi. Pokoknya setiap kita jalan pasti suaranya gitu, tolong, tolong, dan tolong. Karena kita udah takut nih, ini udah nggak beres lagi. Akhirnya temanku mutusin untuk ya udah kita nggak usah sampai attack, kita turun aja lah. Jika kita turun, temanku yang satunya ini juga masih shock karena setiap perjalanan gangguan ada aja. Terus sampainya waktu di pos 2 itu kita ketemu sama orang-orang sekitar. Jadi kayak mereka itu ya tukang-tukang cari rumput, mungkin tukang-tukang cari kayu. Ditanya sama orang tersebut. Ditanya loh, masnya udah sampai puncak belum gitu. Terus saya bilang, wah belum Mas. Kita mutusin untuk turun karena tadi kabutnya tebal. Lah untung aja Masnya nggak sampai puncak. Kalau udah Masnya sampai puncak nggak tahu Mas kejadiannya gimana. Soalnya hampir berulang kali juga orang yang sudah sampai puncak pasti kalau ada kabut tebal pasti nggak bisa kembali. Terus si orang sekitar itu tadi mungkin orang pribumi lah nyuruh kita untuk mampir ke Kuncenya Mas. Kita ya pokoknya ditanya-tanya waktu itu di jalan lihat apa aja, terus gini. Hingga waktu itu saya cerita Mas, di waktu itu kabut turun Pak, saya tuh ngeliat kayak orang itu tiduran di jalan. Dan orang yang tiduran itu kita injak terus setiap perjalanan itu mau summit. Lah juru Kuncenya itu bilang, wah itu keramik Mas, bukan orang, itu keramik. Nah, terus aku bilang, lah mungkin Mas itu keramik kok bener manusia kan gitu. Nah, ternyata Kuncenya itu bilang yang dimaksud keramik itu adalah manusia itu tadi yang intinya itu mereka itu kayak melakukan pesugihan, nggak bisa melunasi. Ibarat kata kalau orang utang itu dia nggak bisa melunasi, terus jadi gantinya itu tadi Mas, itu loh. Jadi setiap orang yang datang ke sana terus minta pesugihan, kok nggak bisa nyarutang, ya nanti pasti orang itu tadi yang dijadiin jalan gitu loh Mas. Intinya seperti itu. Mungkin itu aja sih Mas cerita diri saya. Oke, Terima kasih. Luar biasa nih Mas Erlangga nih. Detail, runtut, jelas. Saya nggak perlu komentar macam-macam, langsung Mas Febri aja, silahkan. Selamat malam Mas Erlangga. Oh ya, selamat malam. Pada waktu naik itu ini yang saya rasakan ya Mas ya, sebelum melakukan pendakian itu ada di antara jenengan ya Mas dan teman itu kayak sedikit rasa ragu itu ada Mas, bener gak? Entah ya, itu dari siapa ya? Iya benar. Ya. Dan memang benar ya pada waktu pendakian itu memang kalau yang saya lihat, yang saya rasakan ya Mas ya, itu sebenarnya dikepung gitu loh Mas Erlangga dan teman-teman ini dikepung gitu.
pernah ada rasa kayak kita jalan tuh dilihatin gitu loh Mas. Ada rasa kayak gitu gak Mas? Iya Mas, itu semua jalan kayak gitu Mas. Ya, memang kalau yang saya lihat itu, ya udah dari awal melakukan pendakian gitu ya Mas, dari bawah ya, benar-benar dari bawah gitu, sudah kayak ya memang sudah kayak disambut terus kayak dikepung gitu loh Mas. Sampai akhirnya memutuskan untuk balik turun lagi gitu Mas. Itu pun pada waktu turun itu pun juga masih ada yang ikut gitu Masnya, kayak apa ya, itu tadi ya kayak mengerumuni gitu loh Mas. Itu. Dan sosok-sosok yang diceritakan sama Mas Erlangga ini ya Mas ya. Ini kalau menurut saya pribadi ya memang ini sosok-sosok jin penunggu gunung yang asli seperti ini gitu loh Mas. Bukan yang pocong terus kayak apa namanya kuntilanak itu ya, bukan gitu loh Mas. Ya memang ya sosoknya ya seperti ini. Sosok ya bisa dibilang di istilahnya di perkotaan atau pedesaan itu sosok-sosok ini itu langka gitu loh Mas. Itu. Dan memang benar ya yang sempat dilihat tadi, yang sempat apa namanya deket sampai ke tenda gitu ya Mas ya. Ya memang sosok-sosok itu dari awal udah apa namanya sudah ini ya Mas ya, sudah kayak istilahnya ngawal lah ya, ngawal gitu loh Mas, ikut terus gitu loh itu. Dan sosok-sosok ini itu mereka memperlihatkan jati dirinya gitu. Apalagi di lokasi itu ya, di gunung tersebut sering ada apa, bahkan setiap hari itu ada ritual-ritual seperti itu ya. Jadi sosok-sosok yang ada di situ semakin kuat energinya gitu Mas, untuk menampakkan dirinya kepada orang pun mereka ya istilahnya gampang gitu loh Mas, hal yang wajar gitu. Karena memang dari segi energinya pun sudah mumpuni untuk itu gitu. Ya. Oke. Ada tambahan Mas Febri atau Mas Erlangga, ada tambahan? Saya kira sih nggak ada tambahan lagi sih. Dan ini ya bener ya yang istilahnya yang jadi lantai itu ya Mas ya, yaitu para orang-orang yang melakukan ritual di situ dan para apa namanya yang orang-orang yang ditumbalkan oleh si pelaku gitu Mas. Mereka menjadi kayak apa ya, mereka itu kayak menjadi properti rumah gitu loh Mas. Gitu. Ya. Itu kalau yang saya lihat ya. Oke. Terima kasih ya Mas Erlangga sudah cerita. Oke. Detail juga, jadi ngikutinnya cukup seru ya. Selamat malam. Di belakangnya Mas Erlangga silahkan 0811271044. Ada Mas Nuril atau bisa juga Mas Arif AJS ya, silahkan di nomor yang sudah saya berikan. Teman-teman yang di TikTok, kalau Anda mau gabung silahkan itu di stiker ya, di stiker ini. Ini ada stiker nomor WhatsApp-nya Email FM 0811271044. Jangan langsung telepon, di chat dulu aja ya. Kenalan dulu. Biar nanti saya kirimkan nomor handphone yang bisa Anda gunakan untuk langsung telepon ya. Soalnya kalau di handphonenya Email FM kebetulan kan juga buat live TikTok, jadi kita nggak bisa terima telepon langsung ya.
Ada Mas Arif nih, langsung kita angkat ya. Selamat malam. Selamat malam. Mas Arif suaranya jauh banget. Ini sudah kedengaran belum? Ya, terputus, boleh diulang Mas Arif. Oke, kita coba angkat lagi. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, Mas suaranya jauh banget. Ini nggak pakai headset itu? Nggak pakai earphone? Loudspeaker ya? Nggak. Ya, Apakah coba. harus di loudspeaker? Jangan. Ya coba kita dengerin dulu aja. Ya silakan boleh dimulai. Ini langsung saya on air kan gitu ya. Jadi semoga sih sesuai yang kita mau. Kalau misal di luar format. Bisa dimonitor? Bisa, saya bisa dengerin. Bisa. Ya, Iya. Oke. silakan. Gini, sebelumnya saya ucapkan selamat malam sama Mas Taufik. Pengalaman saya ada di 2 tempat. Yang pertama yang saya ceritakan, saya setelah pulang dari Solo itu sampai masuk tol Banyumane itu kan turun ya. Itu sampai di pertigaan yang ke kiri arah Jatingaleh dan lurus ke Terboyo ya. Itu saya itu pas turunan itu diikutin oleh espas warna merah hati. Itu posisi siang, Mas. Di belakang saya itu espas tuh nempel terus di sebelah kanan saya, dan dia mau nyalip sebelah kiri juga nggak mau nyalip. Tapi saya tengok di spion yang tengah itu nggak ada, tapi di spion samping-samping ada. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kejadian saya baru pulang dari Pekalongan. Kejadian di makam dari Geraha Padma itu lampu merah. Begitu lampu hijau saya jalan. Itu siang hari juga. Siang hari kalau nggak salah jam hampir 2:30 lah. 2:30 mendekati sore. Itu saya juga ditempel kijang kayak kijang Grand Extra. Saya masih ingat betul itu. Grillnya itu chrome. Warnanya juga merah juga. Merah. Kalau ini merah hati mungkin. Mobilnya itu mengkilat. Ditempel. Saya minggir. Kok nggak nyalip-nyalip? Saya tengok langsung nggak lewat spion, nggak ada mobilnya, Mas. Nah, itu kira-kira apa ya, Mas ya? 2 pengalaman saya itu saya sampai saat ini masih penasaran itu. Itu aja, Mas, cerita saya. Ya, Mas Febri silahkan. Saya lagi bayangin kalau mobil di belakang kita harusnya muncul di spion tengah juga ya. Bukan hanya spion samping kanan kiri. Bener ya? Iya. Bener Ya, ya harusnya betul. gitu ya. Harusnya betul di tengah, ya harusnya logikanya secara ya umumnya seperti itu. Tapi saya herannya, ya itu pengalaman saya yang sampai sekarang ini belum masih jadi misteri. Apakah itu gitu loh? Kalau yang tadi, yang kedua itu, Persis kejadian di depan makam pahlawan Kalibanteng itu kan ada ya. Jadi kalau dari barat itu dari Geraha Padma jalan pas masuk kawasan pemakaman makam pahlawan itu baru tampak itu mobil itu. sebentar, ini lagi mikir nih Mas. Soalnya kan beberapa tuh juga ada titik blind spot kan. Tapi bisa disebut blind spot nggak ya? Saya lagi bayangin sih. Saya naik sedan kok, Mas. Oh ya, sedan harusnya lebih rendah, jadi harusnya Bukan truk, sedan. Jadi nampak betul grillnya itu kan sedan lebih pendek ya. Ya. Kedua kejadian itu saya naik sedan. Ya, oke. Mas Febri, apakah ada energinya, Mas Febri? Silakan, Mas Febri.
Ini saya bisa bayangin sih, Pak Mas Arif ini pasti orang yang melogika sesuatu tapi kemudian dihadapkan dengan sesuatu yang tidak masuk logika, terus akhirnya jadi bertanya-tanya. Betul. Iya kan? Iya. Iya, betul. Aku juga mikir, Mas. Ya ini masuk logika nggak ya? Tapi kok ya nggak masuk logika, tapi kayaknya makhluk astral. Tapi bener nggak sih? Iya. Yang di Banyumanik itu jelas Mas nampak. Itu pertama dia dari kanan. Saya kan ambil agak kiri, jalan lajur kiri, tapi saya nggak belok ke Jatingaleh. Pas sebelum tikungan itu, ya kan, itu dia ambil kanan, ternyata mau nyalip nggak jadi. Udahlah, aku agak kenceng. Pas kebetulan mau nyampe di pertigaan itu, tak pikir dia ke kiri. Ternyata nggak ada mobil sama sekali, Mas. Itu siang hari juga jalan itu, tol itu nggak begitu rame sih. Ya, silakan Mas. Tapi posisi saya turun kenceng. Ya, Kecepatan ya 80-90 lah. Ya, selamat malam Pak Arif. Iya, selamat malam. Ini kalau menurut saya juga aneh ya Mas ya, maksudnya mengganggunya itu dengan cara seperti itu gitu loh. Ditempel Mas. Iya. Jadi Kalau saya yang dari Banyumanik itu dari ada jalan penyelamat itu kan, jalur penyelamat itu kan. Saya ditempel dari situ. Tiba-tiba mobil itu hadir di belakang saya. Dan itu kecepatannya kan itu posisi turun dan kecepatannya ya saya masih ingat kok 80-90. Belum ada 100. Soalnya saya takut kan semakin injak gas semakin lari kenceng kan, turunan tajam itu. Curam. ya, kalau yang saya lihat ya Pak ya di dua kejadian yang dialami sama Pak Arif ini, yang saya tahu ya sebenarnya di badannya Pak Arif ini ada apa ya, kalau ada energi negatif yang sangat mengganggu ya kalau menurut saya ya. Tapi saya sendiri nggak tahu ya Masnya, gangguan secara fisiknya itu kok seperti itu gitu loh Mas. Saya sendiri juga nggak paham ya, belum paham ya gangguan secara fisiknya kok seperti itu gitu loh. Tapi ada energinya ya? Energi negatif yang apa ya istilahnya, kayak mengganggu mengikuti Pak Arif itu ada Mas. Mungkin ini juga dari seseorang mungkin ya. Saya belum itu bener deket Mas, itu dengan mobil saya tuh kalau perasaan deket, nempel banget, nggak ada sampai setengah meter itu. Begitu tengok nggak ada. Ya, kalau itu ya yang saya lihat tadi, memang di badan Pak Arif itu memang ada satu energi yang cukup mengganggu gitu ya. Cuma saya juga saya sendiri juga heran Mas, karena secara perwujudannya itu, secara mengganggu perwujudannya ya, itu kok seperti itu gitu loh. Apakah memang apakah memang energi ini? Maksudnya, maksud itu jaraknya itu ada setengah tahun lebih lah antara kejadian 1 dan kejadian 2. Tapi saya heran kan kok kejadiannya hampir mirip kayak gitu. Ya. Ini ya, apakah memang si energi ini itu memang mengganggunya itu ingin mencelakai di jalan gitu Mas, atau gimana? Betul, gitu? Karena sampai saya tuh minggir loh Mas itu, sampai saya tuh berusaha minggir, coba siapa tahu dia nyalip, ternyata nggak ada. Jadi kalau yang saya rasakan ya, yang bisa saya rasakan ya Pak ya, dari energi yang sangat mengganggu ini, kalau menurut saya ya, itu ini berusaha membuat jenengan itu ya celaka gitu Mas. Ya entah itu dari jalan, gitu ya, entah itu di rumah, entah itu di mana gitu ya. Iya. Gitu. Cuma ya untungnya Pak Arif pada waktu itu masih dalam kondisi sadar ya,
Maksudnya nggak Sadar langsung penuh dan itu nggak terkontrol, langsung iya. panik gitu loh Pak. Iya. Saya sendiri belum tahu energi berasal dari energi ini ya Mas ya. Entah itu dari seseorang, entah Apakah itu itu dari mana penyebab gitu ya. kecelakaan-kecelakaan di area situ atau gimana? Saya cuma mikir seperti itu. Tapi setelah saya pengalaman itu, saya juga nggak ada kejadian apa sih yang negatif pada diri saya. Kalau dari Cuma masih jadi bayang-bayang sampai saat ini tuh. ya, kalau dari lokasi situ kalau menurut saya enggak ya Pak ya. Maksudnya gangguan tersebut ya dari lokasi Iya. dari energi lokasi itu kalau menurut saya enggak ya. Bukan. Dan Iya. kalau boleh jujur ya sampai sekarang Iya. pun masih mencari celah naasnya Pak Arif gitu loh Mas. Iya. Masih mencari celah. Jujur kalau gitu. saya lewat tol turunan gerbang Banyumane itu turun itu kan, saya sampai sekarang ini nggak berani kenceng, pokoknya baca Bismillah baca Al-Fatihah. Sampai setelah lewat pertigaan Jatingaleh itu, saya nggak berani kenceng. Kadang 60 aja nggak nyampe. Ya. Ya takut kalau ada apa-apa kalau di situ. Oke, baik. Itu kalau yang saya lihat ya Mas ya. Oke, cukup semoga Iya. semoga semuanya Cukup, baik-baik ya. saja, dilindungi oleh Amin. Tuhan ya Mas ya. Amin. Dan semoga sih Amin. apa yang terjadi jadi sinyal akan sesuatu dan kita Amin, meresponnya amin. dengan Ya sebagai pengingat ya. yes, kita meresponnya dengan baik ya, tentunya kita sandarkan ke Tuhan ya. Betul. Thank you Mas Arif ya, selamat Thank you. malam. Thank you Mas Taufik. Nggih. Cun. Kita harusnya break dulu ke Roti Malda, tapi kalau ada yang mau telepon sekarang ya, silahkan. Ini seperti Mas Rizky. Kalau Mas Rizky berkenan gabung ke nomor telepon yang sudah saya berikan, silahkan bisa dial sekarang ya. Sebelum kita jeda ya. Atau Mas Nuril, mana-mana yang cepet silahkan boleh ya. Sebelum saya memutuskan untuk break dan putar lagu. Oke, siapa nih? Siapa kita? Mas Rizky Motor. Oke, Mas Rizky Motor. Dealer apa bengkel Mas? Ini getar tapi kok diangkat nggak bisa ya? Gimana sih? Oke. Halo, selamat malam. Selamat malam Mas. Sudah on air ini? Sudah on air tapi suaranya terlalu jauh. Oh, sudah jelas Mas. Ya lebih jelas sih, coba dulu aja. Silahkan Mas. Halo, selamat malam Mas. Selamat malam. Sudah on air ini Mas? Sudah on air Mas. Oh iya. Saya Rizky Mas. Saya mau cerita. Cerita ini saya alami tahun 2015 Mas. 2015 itu saya masih SMP swasta, SMP Islam sih Mas, swasta di Semarang. Itu waktu itu kan ada kegiatan kemah dari Pramuka itu kan Mas, Jumat 1 Minggu. Itu di salah satu tempat perkemahan di Semarang sih, Semarang perbatasan kan. Nah itu waktu hari Jumat kita normal aja, kita berangkat ke tempat lokasi kemah kan. Lokasi kemah singkat cerita, kita sampai sana, kita terus diriin tenda, udah. Terus kita lanjut kegiatan itu sholat Jumat ya. Sholat Jumat itu di lapangan bagian atas Mas. Di lapangan bagian atas itu sampingnya ada sumur, kayak sumur tua, cuman sudah ditutup gitu Mas. Sudah ditutup, ya oke lah kita dari kakak kelas itu dari panitia, kita nggak boleh sampai ke hutan-hutan.
Jadi itu ada batasnya gitu kan Mas, ada batas. Oke, kita nggak sampai sana kan. Oke, itu satu angkatan udah selesai semua, kita kegiatan biasa seperti biasa, hari biasa itu normal, Jumat sampai malam itu sudah normal. Waktu hari kedua singkatnya, itu kan kita pagi senam Mas, senam habis itu ada agenda, itu kita hiking ke hutan kan, hiking ke hutan, terus balik lagi ke bumi perkemahan. Nah itu di tengah jalan itu kita lewat kayak jalan setapak gitu Mas, jalan setapak, tapi sampingnya sudah jurang. Lah di bawahnya itu ada air terjun ya air terjun yang salah satu di Semarang itu kan. Itu di tengah-tengah jalan itu nggak cuman saya aja sih, teman-teman saya juga ngerasa kayak ada bisikan kayak ngerasa kamu harus terjun gitu kan. Nah setelah kejadian itu saya sama teman sempat bisik-bisik kan, itu jadi nggak enak, kita hening, udah kita sampai ke bumi perkemahan lagi. Itu sore ada kegiatan kayak lomba-lomba gitu kan Mas, lomba-lomba dari satu angkatan gitu. Teman saya ada yang jatuh, tangannya itu patah tulang gitu Mas, patah tulang. Rame kita kumpul, kita bawa ke tenda panitia sama guru itu kan. Itu kan modelnya jadi kita kumpul gerombol gitulah, gerombol rame banget. Setelah itu bubar nih, malam kita ada rencana acara mau api unggun gitu kan Mas. Nah itu sekitar jam 9 malam itu ada teriakan teman saya yang cewek itu dari tenda bagian bawah, teriak kenceng. Kita kesana kan bareng-bareng itu, terus ternyata kan kesurupan kita bawa ke tenda panitia. Nggak lama ada teman saya lagi yang teriak lagi, dan itu cewek semua Mas, total nggak berselang lama itu total 12 anak, 11 atau 12 saya lupa, itu pada teriak-teriak semua. Guru saya kan, kita kan sekolah Islam ya, guru saya kan ada yang bisa ngobatin itu kan, bergantian jadinya Mas, bergantian teriak-teriak, yang satu sadar satunya lagi, yang satu sadar satunya lagi, dan itu berjejer. Jadi anak-anak itu tidur berjejer, totalnya sampai 12 orang, 12 anak itu. Setelah itu kita siswa-siswa disuruh ngelingkarin tenda panitia itu untuk berdoa. Kita kan la ilaha illallah, semua satu angkatan itu kita berdoa bareng-bareng. Nggak lama, itu sekitar jam-jam 12-an Mas, jam-jam 12 malam lah, jam 1 atau jam 12 saya lupa. Itu ada 3 orang dari hutan pakai jubah hitam panjang-panjang kan Mas, itu tiba-tiba nimbrung ke situ, ngobatin teman-teman saya yang pada kesurupan semua. Dan itu langsung hening, gak ada yang balik kesurupan lagi. Setelah itu kita diomongin, semua siswa nggak ada yang keluar tenda, harus masuk semua. Setelah itu sekitar jam 1:30 kita masuk semua. Subuh kita sholat subuh di lapangan atas itu kan Mas. Lapangan atas itu saya kebetulan dapat tempat di ujung deket sumur Mas. Deket sumur itu waktu salam terakhir itu saya nengok ke kiri, itu di atas sumur ada bapak-bapak. Saya ingat banget, bapak-bapak pakai sorban di kepalanya sambil duduk bersila, itu ngeliatin kita semua yang sholat di situ Mas. Padahal itu sumurnya itu gede banget, ibaratnya anak-anak SMP berlima aja melingkar, ya sekitar segituan, 5 orang Mas. Padahal itu dia tepat duduk di atas. Jadi gambarannya orang gede gitu loh Mas, orang gede pakai sorban itu, kayak tampilannya ya mohon maaf kayak kiai-kiai gitu loh Mas. Nah itu liatin kita semua, dan saya kan diem ya, cuman ngomong sama teman sebelah, kamu lihat itu enggak, coba lihat toh kiri itu ada orang enggak. Teman saya ngomong enggak ada.
kamu jangan nakut-nakutin kan gitu kan. Udah, terus waktu kita bongkar-bongkar tenda, saya kan deket kan sama guru agama saya. Saya tanya, Pak, tadi malam apa Pak? Terus yang 3 orang tadi siapa? Guru saya cuma ngomong dalam bahasa Jawa ya Mas. Wah, gue ngawur le. Kamu ngawur. Teman-temanmu, konco-koncomu ngerusak wit-witan gini, ngerusak lingkungan gini gitu. Jadi kayak teman-temanmu ngerusak lingkungan sini. Lah, guru saya ngomong ada monyet-monyet yang ditimpukin. Terus apa namanya? Pohon-pohon itu pada di gambar-gambar pakai pisau gitu loh Mas, pakai pisau. Ternyata di tengah hutan teman saya katanya ada yang kencing gitu kan. Nah, itu guru saya juga ngomong tadi malam jam 12 malam itu saya pas nyembuhin anak-anak, ada sosok gede dari dalam hutan itu yang di atas apa namanya sumur itu, dia melotot, matanya merah. Cerita sama saya gitu Mas. Yang diceritain kebetulan 2 orang aja sih, saya sama teman saya yang deket itu, karena kan saya tuh kayak di pramuka kan di bagian medis gitu loh Mas, jadi saya deket kan. Nah, dia ngomong ada melotot ada orang gede melotot matanya ngeliatin saya. Saya terus ngomong, kalau ini versi guru saya ya Mas, saya terus ngomong ke dia, saya minta maaf, dah gitu aja. Terus yang 3 orang tadi infonya orang asli situ yang bantuin buat nyembuhin teman-teman saya gitu Mas. Jadi yang mau saya tanyain ke Mas tuh, itu apa ya Mas, apa penunggu situ marah atau gimana ya? Oke, Mas Febri silakan. Ya, selamat malam Mas Rizky. Malam Mas. Ya, memang kalau yang saya lihat ya sosok penunggu lokasi itu ya Mas ya, sosok penunggu lokasi itu memang marah, nggak terima gitu ya dengan adanya kegiatan seperti itu. Sebenarnya kegiatannya itu nggak masalah ya kalau menurut mereka ya Mas ya, menurut sosok-sosok yang ada di situ gitu. Cuma kadang kan namanya orang banyak ya Mas ya, itu kan pasti ada aja orang yang apa ya, nggak percaya dengan hal seperti itu, terus di alam itu terus seenaknya saja, sopan santunnya itu nggak ada gitu loh Mas. Itu yang membuat mereka itu marah gitu Mas. Jadi memang benar ya yang dibilang sama gurunya tadi ya Mas ya, sosok penunggu itu memang marah gitu, karena menurut mereka dengan adanya kegiatan pada waktu itu sudah merusak rumah mereka gitu Mas. Merusak rumah mereka, merusak tatanan desa goib ya, desanya mereka gitu loh Mas. Gitu, makanya mereka ya mau nggak mau apa ya istilahnya itu, balas dendamnya seperti itu gitu Mas Rizky. Tapi untuk yang sosok yang di atas sumur itu siapa ya Mas? Yang saya lihat itu, saya masih ingat sampai sekarang itu. Sosok yang memakai sorban itu Mas? Memakai sorban itu Mas. Ya. Memakai sorban di atas sumur itu saya masih ingat sampai sekarang. Itu kalau yang saya tahu bahkan yang nolongin ya pada waktu malam itu ya Mas ya, itu juga ini kayak apa ya, masih jadi sosok-sosok ini ya yang memakai sorban itu ya masih ada sangkut pautnya dengan ulama-ulama yang ada di sekitar gitu Mas. Jadi kayak ya ini sosok-sosok ini itu ditugaskan untuk menetralkan lokasi-lokasi yang yang bisa disebut sangat angker, bisa disebut sangat apa ya,
membahayakan gitu loh Mas. Jadi memang ditugaskan untuk menunggu atau menetralkan di lokasi tersebut gitu ya Mas ya. Ya contohnya seperti kejadian ini ya Mas, sewaktu-waktu ada kejadian seperti ini dan kemungkinan besar beliau bisa menolong ya akan ditolong gitu Mas. Ya. Itu jadi Ya, kalau yang masih saya pikir itu yang 3 orang itu loh Mas, 3 orang yang infonya orang sekitar situ kok dia bisa tahu ya Mas. Padahal kan jauh itu dari perumahan rumah-rumah warga kan. Tiba-tiba datang pakai baju hitam-hitam itu kayak assalamualaikum gitu, salaman sama guru-guru, terus ngomong bisa dibantu gitu. iya kalau menurut saya ini kalau menurut pribadi saya Mas ya, orang yang ngebantu tadi ya 3 orang itu sebenarnya bukan manusia beneran, itu bukan Mas. Tapi berarti itu bukan warga. Tadi saya sempat nebak ya, mungkin guru ada yang ngubungin, kan pasti ada PIC kan, ada kenalan orang lokal dan sebagainya. Saya mikirnya tadi ke situ sih. Tapi berarti itu memang bukan warga. Kalau menurut saya pribadi yang saya rasakan bukan orang Mas. Mas Rizky ada komentar? Iya. Jadi itu bukan orang ya Mas. Soalnya kan itu kan dia datang dari atas yang waktu tempat kita hiking itu kan. Padahal kan itu di bawah itu kan ada air terjun kan. Jurang gitu loh. Kan harusnya kalau dari orang pemukiman situ harusnya lewatnya dari bawah yang dari pintu masuk tempat perkemahan kita. Makanya yang saya tanyakan ke guru saya kan itu siapa Pak? Guru saya pun nggak tahu itu siapa. Tiba-tiba ke situ salaman, habis itu saya bantu buat nolongin anak-anak Pak gitu. Cukup Ya Mas? ini Mas, yang 3 orang itu ya yang Ya. seperti saya bilang tadi ya Mas ya. Bukan Masih ini ya. yang 3 orang ini dan yang dilihat Mas Rizky memakai sorban itu ya Mas ya. Itu masih ada sangkut pautnya dengan para ulama yang menyebarkan agama Islam di situ gitu loh Mas. Istilahnya santrinya gitu Mas. Yang memang Ya. ditugaskan untuk menetralkan lokasi itu gitu. Get point. Gitu. Cukup ya, berarti ya. Oke. Ya. Cukup Mas, Mas. terima kasih sudah bergabung di Nightmare on the Air. Makasih. Ya, selamat malam. Kita break dulu ya Krauti Malda, nanti kita balik lagi setelah jeda 2 lagu. Saya putar Metallica Nothing Else Matter dan juga Scorpio Still Loving You. Jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi. Himalaya 104 poin pada FM Semarang Female Station. Anda masih dengerin Nightmare on the Rimalda FM dan kita masuk di sesi yang kedua. Krauti Malda silahkan 0811 271044, sekali lagi di 0811 271044. Jangan langsung telepon, tetapi kirimkan pesan dulu aja, chat dulu aja Krauti Malda, baru nanti biar saya yang follow up Anda untuk bisa cerita. Saya mau bacakan cerita aja, soalnya ini sudah menulis panjang dan kayaknya nggak berkenan untuk gabung by phone gitu ya. Long story short, jadi ceritanya saya adalah tipe yang kadang-kadang punya pendengaran yang orang lain belum tentu bisa mendengarkan yang sama. Sering terjadi dan buat saya
Saya tidak tahu apakah itu manusia atau bukan. Jadi beberapa kali terjadi di rumah waktu itu di saat memasuki azan Isya. Saya disuruh oleh ibu untuk membeli telur. Ketika mau keluar rumah, terdengar anak-anak bermain di lapangan. Terdengar sangat riuh. Saya berpikir hari apa ini ya? Apakah Sabtu? Tapi ternyata bukan. Saya berjalan menuju lapangan karena suara itu sangat dekat dengan lapangan. Sampai lokasi, saya terkejut karena lapangan itu sepi dan juga gelap. Suara itu beralih ramai di sebelah teras tetangga. Saya mencoba mendekat, mungkin anak-anak di situ. Tetapi anehnya, suara anak-anak itu masih ada tetapi tidak sekeras tadi. Dan titiknya sekarang berpindah di pohon bambu. Ke rumpun bambu maksudnya. Di situ saya mulai kebingungan dan lumayan deg-degan juga karena saya meneruskan untuk beli telur dan juga pulang. Saya bingung apakah langsung pulang atau lanjut ke warung maksudnya gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk beli telur dan ketika melewati jalan, saya berjalan sambil memejamkan mata dan berdoa karena setengah takut tetapi juga penasaran. Lalu sampai di lapangan, saya mencoba berhenti dan membuka mata, ternyata suara-suara tadi sudah hilang. Tetapi terlanjur takut, akhirnya saya segera berlari dan alhamdulillah sampai rumah dengan selamat. Lalu satu kejadian lagi ketika 5:30 pagi, biasanya kami mematikan lampu yang tidak digunakan. Di saat itu hanya lampu dapur yang menyala. Saya mencuci piring, tiba-tiba saya menoleh ke ruang tengah. Lalu ada sesosok mirip ibu tapi agak samar-samar. Dan saya ingat banget warnanya itu seperti keabu-abuan. Saya terkejut dan ketika saya menengok lagi ke arah ruang tamu, sosok itu tidak ada dan buru-buru menghidupkan lampu tengah. Mas Febri ada tambahan, ini harusnya telepon sih biar bisa kita tanyain lebih detail ya Mas Febri ya. Karena kalau tadi bilang saya sering mendengar sesuatu yang tidak didengar orang, harusnya kejadian lebih dari satu ya kan, tapi yang di sini yang dikirimkan cuma satu doang gitu. Mas Febri, ada energinya atau tidak? Kalau nggak ada energinya kita skip, kalau ada energinya silahkan dikomentarin, kalau nggak ada ya nggak apa-apa, nggak usah. Ini Mas, kalau energi sosok-sosok yang diceritakan ini ya Mas ya, dalam cerita ini itu ada, tapi saya sendiri bingung ya membahasnya itu mulai dari mana gitu loh Mas. Coba Mbak atau Mas ya, kalau berkenan ya tolong telepon ya gitu. Ya. Biar kita bisa apa ya Mas, kayak tektokan, biar kita bisa tanya-tanya dulu gitu loh Mas. Kalau dalam cerita ini ya, sosok-sosok yang diceritakan itu memang ada gitu loh Mas, di sekitaran situ ya, di lokasi-lokasi yang didengar itu memang ada gitu, dan ya cukup banyak sosok-sosok yang ada di situ gitu Mas sebenarnya gitu. Terus kalau sosok yang dilihat mirip almarhumah ibu itu, ini kayak jin korinnya gitu loh Mas. Itu kalau yang saya lihat ya. Gitu. Sebenarnya mau membahasnya itu saya juga bingung ya, dari mana gitu loh Mas. Oke.
sudah terjawab ya. Mbaknya juga sudah komentar di TikTok ya. Baik Roti Malda, kita punya waktu 20 menit ke depan ya, sampai nanti jam 1 dini hari. Jadi silahkan untuk Anda yang punya pengalaman mistis, silahkan bisa bergabung melalui nomor WhatsApp di 0811271044. Teman-teman juga yang ada di TikTok ya, itu sudah ada stiker yang bisa Anda baca. Itu nomor handphonenya Imelda FM. Jangan langsung telepon, silahkan bisa kirimkan cerita singkat dulu aja, atau kalau semales itu Anda mengetik cerita gitu ya, Anda bisa say hi aja, terus nanti biar langsung saya telepon ya, silahkan. Kita belum dapat penelpon ya ke Roti Malda, jadi silahkan saya undang lagi untuk Anda bisa bergabung melalui WhatsApp di 0811271044. Jangan langsung telepon, bisa kirimkan cerita dulu gitu ya, baru nanti biar saya yang follow up ya ke Roti Malda ya. Ada Mas Duis, saya coba kasih nomor handphone dulu aja, bisa ditelepon ya. Silakan. Yang di TikTok ini mau ngasih gift kok nggak bisa ya? Dari tadi memang ada notifikasi kayak kena apa ya, semacam bukan di ban ya, tapi intinya kayak notifikasi bahwa Anda tidak diperbolehkan menerima gift bla 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 bla. But I don't know itu apa, soalnya kayak saya klik ajukan banding juga notifikasi berikutnya adalah kayak banding Anda ditolak gitu-gitu. But I don't know apa itu. Baik Roti Malda, kayaknya sudah pada tidur nih ya jam segini. Oh, Kliwon ya? Kliwon ya. Kliwonan mungkin ya. Jadi pada ritual sendiri-sendiri ya. Dan kita pamit boleh kali ya ke Roti Malda? Atau silakan satu kesempatan terakhir deh buat Anda yang mau cerita. Tapi boleh. Bener-bener. Ya, atau gini, ini di TikTok ada yang mau nanya, boleh dikasih pertanyaan, silahkan ya buat ngebunuh waktu nih sampai jam closing ya. Silahkan ya. Apa pertanyaannya? Jangan lama-lama, buruan. Yang lain ya juga, misal ada pertanyaan, yang penting bukan cek kodam, boleh ditanyain. Oh Mas Rizky, yang tadi kesurupan massal itu berarti kesurupan apa ya Mas? Silahkan. Tadi sosoknya apa belum sempat dibahas ya? Iya, kalau yang saya lihat ya Mas ya, kesurupannya itu berbeda-beda ya Mas ya. Jadi bukan satu jenis ya. Ada yang kesurupan perempuan, terus ada bahkan ada yang ini Mas kayak apa? Siluman gitu loh Mas. Mungkin juga monyet ya, siluman. Iya ya, siluman monyet kayak gitu ya. Ya apalagi ya, ada berbeda-beda gitu Mas. Di hutan ya Mas ya, termasuknya ya. Jadi enggak cuma satu jenis, misalnya yang mengganggu, yang merasuki tubuh itu hanya satu jenis kayak kuntilanak itu enggak. Tapi ada beberapa gitu Mas. Oke. Ya salah satunya kuntilanak dan siluman itu gitu. Ya. Pertanyaan lagi, indra keenam itu bisa ditutup nggak ya? Six sense. Ya. Ini setahu saya kalau sudah terlanjur kebuka itu, kalau menurut saya pribadi nggak bisa ketutup. Walaupun bisa, pasti dalam jangka berapa bulan atau berapa tahun itu pasti akan kebuka lagi gitu. Itu kalau yang saya tahu ya. Ya. Karena udah terlanjur kebuka gitu. Ada Mas Imam di Kudus ya. Mau sedikit cerita. Saya penasaran ya. Jadi selama ini kejadian mungkin 2 tahun yang lalu, waktu itu di pabrik tempat saya kerja. Waktu itu kebetulan saya juga lembur. Nah pas maghrib waktu ngobrol sama teman-teman di pintu gudang, saya ngeliat ada siluet hitam
ngintip-ngintip ke dalam pabrik. Kebetulan saya cuman lihat dan tiba-tiba pintu gerbang tersebut tertutup sendiri sangat keras. Apakah itu hanya angin atau memang ada sosok astral? Pabriknya di mana ya? Kita nggak bisa kalau nggak disebutin pabriknya di mana. Soalnya Mas Febri kan Pabrik ini. itu kan juga banyak gitu loh. Dan maksudnya- setiap pabrik pasti ya banyak ya sosok-sosok astral itu banyak sekali gitu Ya. loh. Jadi gini ya, Kerabat Imelda, walaupun memang kalau misal Anda mau cerita dan lokasi kejadiannya tidak ingin dipublikasikan, itu jelas ya, karena kita nggak bakal ngepublikasikan kecuali sesuatu yang bersifat umum seperti tadi gunung gitu ya. Tapi kalau pabrik, perumahan dan lain-lainnya kita sih sebisa mungkin tidak akan share gitu, karena nanti jadi mungkin akan menimbulkan efek negatif gitu loh Kerabat Imelda. Sedangkan Mas Febri itu bisa merasakan titik energinya ketika disebutkan satu nama Anda, lokasi kejadiannya juga jelas ya. Kalau tidak disebutkan, Ya kalau lebih energinya nggak bisa, let's say energinya nggak bisa kebaca gitu loh Kerabat Imelda ya. Skip ya. Mas Govin di Semarang, terima kasih. Saya kan pas bulan puasa itu lagi ritual gelus apa ini? nyelusupi. Saya bacanya belungsungi. Ngeslupi gitu loh, Mas. Ngeselupi. Ngeselupi itu berarti N kilo Mas, bukan N-nya ya. Ngeselupi rumah. Tapi pas buka mata tuh badan tuh kayak berat dan tiba-tiba pintu kamar yang awalnya nutup tiba-tiba terbuka. Lalu moncol. Mas Govin kenapa nggak telepon aja sih di detik-detik terakhir? Mau nggak telepon sekarang deh? Pasti lagi di jalan. Oh ini lagi serak. Ya Habis baik. konser. Oke. Harusnya kalau suaranya hilang ini apa? Mau bilang apa sih aku? Kicau mania. Tadi saya marah. Lalu muncul sosok pocong yang mondar-mandir kelihatan dari kamar saya. Itu pas bulan puasa. Dan sebagai catatan juga, perumahan saya itu emang dibangun di samping kandang ayam. Dulu saya beli di daerah situ karena dijanjikan bakal dibeli tuh bagian kandang ayam biar tidak mengganggu lingkungan. Tapi ternyata cuman hanya janji aja gitu. Silakan Mas Febri, apakah ada pendapat? Ya, ini ya Mas, apalagi ditambah dengan di sampingnya itu kandang ayam ya Mas ya. Ya salah satu pemicu sosok itu hadir atau menempati lokasi itu ya salah satunya itu kotoran ayam ini gitu loh Mas. Ya. Dan bangsanya ya sosok-sosoknya itu ya seperti sosok pocongan, terus sosok kuntilanak gitu Mas, yang apa ya, yang suka dengan tempat-tempat seperti itu gitu loh Mas, gitu. Dan kalau di bulan Ramadan itu kalau menurut saya ya gangguan seperti itu ya Masnya nggak ada hubungannya dengan bulan Ramadan kalau menurut saya Mas. Ya, saya juga setuju, nggak ada hubungannya. Karena tadi juga ada komentar tuh di TikTok. Jadi komentarnya gini di TikTok. Kalau jin dengan energi yang besar bisa menampakkan diri, kenapa iblis tidak bisa menampakkan diri? Saya jadi inget pernah ikut pengajian gitu membahas tentang jin, setan, dan juga iblis. Jadi jin itu adalah kalau manusia itu kan ya kepercayaan masing-masing ya. Maksudnya di agama Islam itu kan manusia itu diciptakan
dari tanah, jin diciptakan dari api, ya kan. Sedangkan iblis adalah bagian dari jin, nenek moyang pada saat itu, ya, sebelum Nabi Adam bahkan, yang kemudian tidak mau bersujud, tidak mau mengakui, Iya. tidak mau menyembah ya. Iya, jadi durhaka gitu loh Krotimalda. Jadi kalau misal dibilang energinya lebih besar iblis ya, tapi levelnya udah bukan buat nakut-nakutin manusia cuy gitu loh. Jadi ngapain buat Betul. paham kan maksudnya? Paham. Kayak Jadi memang tugasnya iblis ya, itu ya nggak seperti dengan jin gitu loh Mas. iya. Gitu. Kalau jin itu ibaratnya kayak Memang ya. kayak masih satu level sama manusia, cuman beda alam doang gitu nggak sih? Iya, Bahkan kan iya. di Al-Quran kan sering disebutkan bahwa jin dan manusia, bahkan setan aja itu kan bisa dari jin dan juga manusia, karena ternyata setan itu adalah sifat Betul. kedurhakaan, sifat jahat yang bisa dari manusia dan juga jin, tapi dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh bisikan iblis, ya kan? Balik lagi ke Ya memang tugasnya teorinya. iblis itu kan untuk menyesatkan ya Mas ya, Masnya Ya. biar kita itu enggak menyembah atau mengagungkan Yes, oke. Allah Mas gitu loh. Arya sebelum pamit silahkan komentarnya. Iblis dan jin itu beda Mas. Ya emang beda. Tapi dalam beberapa literatur tuh iblis itu adalah nenek moyangnya jin gitu loh. Ya. Get the point kan? Like tidak ada sesuatu yang diciptakan memang murni itu iblis gitu. Jin dulu tapi punya sifat memberontak kah, bla 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 bla. Gitu gak sih? Udah lah, nggak usah pusing-pusing mikirin itu ya. Kita cari yang cerita menakutkan aja, yang wujudnya penampakan gitu ya. Ya intinya itu tadi yang seperti dibicarakan sama Mas Taufik gitu loh Mas. Oke. Mas tolong liatin dong belakang rumah itu. Pohon beringin besar. Ini suruh nerawang malah ya. Ini udah mau closing baru banyak ini ya yang pada kirim cerita. Ya udah, see you minggu depan ya Krotimalda. Terima kasih sudah mendengarkan. Dan Mas Febri pamit, saya Malda 110 juga pamit bareng sama lagunya Dem Yankees. Where you going now? See you next time. Salam dari Malda FM. Wassalamualaikum. Saya Nia. Dadah.